Pace bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan berita tentang seorang pastor di Nigeria yang ditangkap dan 10 hari kemudian setelah penangkapan baru bebas. Nama pastor ini adalah Matthew Dajo, Father Matthew Dajo. Dia ditangkap tanggal 22 November. Yang menarik adalah bahwa ternyata pelakunya seorang yang bersenjata, bukan seorang, beberapa orang yang bersenjata yang sudah menembakkan senjatanya selama puluhan menit sebelum penangkapan, dan para pelaku ini terafiliasi dengan kelompok Boko Haram. Siapa Boko Haram? Boleh search di internet. Kita mau fokus di kisah ini. Menarik bahwa uskup agung yang membawahi wilayah pelayanan dari Father Matthew Dajo ini sangat yakin bahwa bebasnya Matthew Dajo dari penangkapan ini tidak jauh dari pengaruh atau buah dari doa yang mereka ucapkan. Doa sangat berarti di sini. Dikatakan, we thank God, kita bersyukur kepada Tuhan for the safe release, atas pembebasan yang aman dari saudara kita Pastor Matthew Dajo. We thank you. Kami berterima kasih kepada kamu semua for your kind prayers, atas semua doa-doa yang baik. Dan terima kasih kepada segenap keluarga dari Pastor Matthew Dajo dan semua yang mendampingi proses pembebasan pastor ini. Dan dikatakan bahwa Paus Fransiskus juga memberi perhatian pada peristiwa ini, di mana pada hari sebelumnya Paus Fransiskus memberikan intensi doa khusus kepada Katolik di Nigeria. Dikatakan sebenarnya apa yang dialami oleh Father Matthew Dajo bukan persis sesuatu yang baru, karena Father Matthew Dajo bukanlah korban yang pertama, karena bukan hanya pastor, umat biasa juga menjadi korban dari kekerasan semacam ini. Di Nigeria, kekerasan terhadap umat Katolik katanya cukup besar. Kita bersyukur bahwa di tempat kita, ya, ada juga ketidaknyamanan di sana sini, tetapi tidak sampai pada level yang dialami oleh Pastor Matthew Dajo. Maka, ya, semoga kita tetap mengalami hal-hal yang baik di negara kita sebagai Katolik dan sebagai warga negara. Di mana terjadi? Di satu paroki bernama Paroki Santo Antonius, di satu kota di Yangoji namanya. Di sanalah peristiwa ini terjadi. Para bandit yang bersenjata itu menyerang secara sporadik dengan senjatanya pastoran itu. For about 30 menit kurang lebih mereka menembakkan senjatanya, sampai kemudian para penyusup ini masuk ke kamar pastor dan menangkap dia. Pada peristiwa sebelumnya sebenarnya sudah ada juga terjadi kekerasan terhadap Katolik. Dikatakan di salah satu paroki di Abuja, di Keuskupan Agung Abuja, ada 5 anak yang ditawan juga. Dan kemudian ada wanita di kemudian harinya, esoknya, yang juga diculik. Dan belum ditemukan mereka kemana. Sekali lagi dikatakan, the Islamist group Boko Haram is behind many of the abductions. Dan pada peristiwa penangkapan Father Matthew Dajo terjadi pada tanggal 22 November. Pada tanggal 28 November, sekitar kurang lebih 1,5 minggu yang lalu, 110 petani menjadi korban dari kelompok ini. Kita tidak mendengar berita ini karena bukan wilayah negara kita, tetapi kita menjadi peduli karena mereka adalah teman seiman kita. Dan akhirnya, ya, melihat peristiwa yang terus-menerus terjadi ini, Paus Fransiskus menunjukkan perhatiannya, belas kasihan, doanya, sehingga dia membuat intensi doa khusus pada tanggal 2 Desember yang lalu. Secara khusus, secara publik dikatakan itu. Dikatakan more than 12,000 Christians in Nigeria have been killed.
selesai hidupnya karena ulah dari kelompok separatis, kelompok radikal ini. Sejak Juni 2015. Dan itu masih berlangsung sampai pada tahun 2020. Maka sangat disyukuri bahwa ternyata Father Matthew Dajo lepas selamat dari serangan ini. The same report, laporan serupa tentang korban-korban itu ditemukan bahwa 600 orang Kristen mengalami hal serupa hanya selama pada tahun 2020. Itu pun hanya dalam 5 bulan hal serupa terjadi. Dan dikatakan yang menjadi korban bukan hanya pastor, suster, bukan juga orang-orang seminaris, tetapi umat beriman semua menjadi korban dari tindakan itu. Maka saya pikir kalau dikatakan agama tidak memberi pengaruh pada keselamatan, kenyamanan, itu tidak sungguh benar. Tetapi juga tidak dikatakan bahwa agama melulu yang menjadi penyebabnya. Ada background, ada latar belakang yang menyebabkan peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi. Dan pasti ini diawali oleh hal-hal yang sangat kecil. Dan hal yang kecil ini berkembang karena ada pembiaran, kelalaian. Dan dianggap ini satu hal yang sangat biasa, sampai akhirnya kelompok-kelompok minor ini yang melakukan tindakan dehumanisasi ini berkembang karena pembiaran itu dan memiliki keberanian yang semakin besar untuk melakukan serangan. Dan ini bisa saja terjadi dimanapun sejauh ada pembiaran itu. Kita berharap di tempat kita hal-hal kecil yang berbau tindakan intoleransi kiranya bisa diselesaikan dengan baik, supaya jangan ada pembiaran yang justru menjadi ruang untuk semakin besarnya tindakan kejahatan itu. Kita harapkan begitu. Semoga hal-hal semacam ini semakin jarang terjadi. Apakah mungkin tindakan semacam ini tidak lagi terjadi? Harapan kita begitu, tetapi 2000 tahun lamanya atau bahkan tahun-tahun sebelumnya hal-hal menyangkut keagamaan tidak lepas dari tindakan kriminal, tindakan curang, maksiat kata orang. Apakah itu penyelewengan di bidang sexual abuse atau economical, bidang keuangan, atau di bidang kekerasan fisikal secara fisik, itu semua berpeluang terjadi kalau ada pembiaran itu. Semoga kejadian ini menjadi pendidikan bagi kita untuk memantapkan iman kita dan mengantisipasi peristiwa serupa di masa yang akan datang. Pace e bene.